Iya, jadi pembicaranya ini apa benar-benar punya keinginan belajar gitu ya. Dan satu yang saya perhatikan dia belajar dan dia terapin gitu. Itu yang saya suka. Dan diterapinnya nggak sekali doang gitu ya. Jadi kalau saya masih pantau grupnya gitu ya, 2 bulan lagi saya cek ngobrol sama grupnya itu mereka masih melakukan hal yang sama gitu loh. Maksudnya masih konsisten. Nah itu yang menurut saya kekuatannya di sana gitu ya. Jadi mari kita sambut pembicara utama kita pagi hari ini, Ibu Rosi Oktania. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi Bu, Pagi, Bu. pagi Ibu Rosi. Teh Rosi, pagi Ya, Teh Rosi, pagi-pagi. Kebetulan pagi, Pagi. Pagi Teh nikmat Rosi. di Pagi Jakarta. Teh Oci. Pagi, Teh Ya, Rosi. selamat pagi semua. Ya, kebetulan saya sudah Pagi, 5 salam hari, kenal. jadi saya merasakan home party bareng-bareng teman-teman di Jakarta. Seneng juga ya, seru. Iya. eh Bapak Ibu, kemarin kan udah belajar 8 langkah sukses ya. Udah banyak yang bahas tentang 8 langkah sukses. Tapi pagi ini kita belajar yang paling bawah tuh ada duplikasi. Nah, ya. Karena menurut saya penting ya, makanya ditaruh di paling bawah. Paling atas menentukan tujuan, paling bawahnya duplikasi. Nah, eh, ya, saya akan di garis bawahi itu yang saya akan bahas pagi ini duplikasi, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih duplikasi? Ya kan? Duplikasi itu kan kita berarti melakukan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh para leader kita dan dilakukannya tuh berulang-ulang gitu, ya. Jadi kita melakukan hal yang sama yang diajarkan para leader kita dan kita melakukan lagi ke tim kita, ya. Jadi bisa kita melakukan ke 2 orang, ya, dari 2 orang melakukan ke 4 orang, dari 4 ke 8. Nah, itu akan sangat menjadi besar yang sudah saya rasakan gitu ya. Jadi saya awalnya gabung di Atomi itu kan ya kita masing-masing sendiri ya. Awalnya kita jadi hanya 1 orang, terus kita bercerita, ya kita duplikasi dari leader kita, bagaimana cara kita mengundang, bagaimana cara, apa sih yang diduplikasi gitu kan. Dari mulai cara kita suruh bikin daftar nama, cara kita dari menentukan tujuan, mengundang, presentasi, ya bahkan sampai hal-hal kecil yang suka luput gitu ya dari apa dari duplikasi ini, ya. Nah, salah satunya itu, jadi gini, kalau kita sudah punya, nggak usah banyak, 2 aja. Tadi kan apa Pak Mike juga bilang ya, kita hanya punya 2, di bawah kita aja kita sudah harus merasa menjadi leader gitu, ya. Karena banyak banyak juga yang gini, eh, saya tuh belum apa-apa gitu ya, karena misalnya dia sudah punya apa banyak banyak nggak banyak ya, misalnya 5 atau mungkin 10 gitu, tapi dia merasa bukan leader gitu. Nah, menurut saya itu salah banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah apa mengajak teman, teman sudah membeli, sudah pakai, kita follow up, itu kita sudah menjadi leader kalau memang kita mau ada di bisnisnya. Ya, jangan sampai kita eh, nggak mau jadi leader, tapi penghasilannya pengen kayak leader gitu, pengen penghasilan pengen besar, tapi kita maunya tenang-tenang aja gitu ya. Kita nggak mau ngajarin, kita nggak mau belajar gitu ya. Nah, menurut saya sayang banget gitu ya. Jadi kita harus bisa, kita sebagai seorang leader ini harus bisa menduplikasikan ke tim kita gitu, supaya tim kita juga akan menduplikasikan ke eh, teman-temannya di bawah tim kita, ya. Nah, ini kan bicara kecepatan. Misalnya Bapak Ibu, sekarang saya ada 2 pilihan. Misalnya Bapak Ibu dalam waktu 30 hari, ya Bapak Ibu, saya kasih uang 10 juta. Atau Bapak Ibu dalam waktu 30 hari ini
Bapak Ibu mendapatkan hanya 10.000. Tapi Bapak Ibu bisa menduplikasikan ke 2 orang, dari 2 orang ke 4 orang, dari 4 orang ke 8 orang, 16, 32, bahkan sampai 64 dan akhirnya sampai ribuan. Ya, yang jelas pasti yang lebih besar bukan yang 10 juta itu. Nah, kalau Bapak Ibu memilih mending dapat langsung nih 10 juta gitu ya, atau Bapak Ibu mau dari yang kecil dulu nih. Misalnya pendapatannya ya hanya kalau pairing kan 500 ya. Nah, Bapak Ibu misalnya mendapatkan hanya 500 dulu. Nanti 2 hari kemudian 500 lagi. 3 hari kemudian 500 lagi. Nah, sampai sebulan itu jauh pasti lebih besar kalau kita ada duplikasi dibanding kalau kita dapat. Nah, ini sering terjadi. eh, saya sering lihat beberapa tim yang masih mikirnya tuh masih soal pairing misalnya gitu ya. Nah, jadi hanya memikirkan pairing hari ini aja gitu. Nah, padahal saya ingat banget Mr. Melvin datang ke Indonesia itu mengajarkan sistem sistem penempatan itu sudah keempat kalinya kemarin terakhir kita di Mr. Melvin datang untuk penempatan yang tepat ya, duplikasi penempatan yang tepat. Nah, duplikasi penempatan yang tepat itu kan kita diajarkan tusuk sate gitu ya. Tapi banyak banget di antara kita, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan timnya, itu suka menempatkan bercabang-cabang gitu. Karena apa? Karena hanya pingin misalnya saudaranya pairing, hanya mikir anaknya mau pairing, hanya mikir ya pairing sekali oke gitu ya, dipairingkan sama kita. Nah, Bapak Ibu harus percaya, dan saya sudah berkali-kali juga saya mengalaminya. Kita mau pairingkan orang, ternyata ya supaya ada semangat gitu ya, dia dapat bonus, dapat cashback, akhirnya dia semangat. Ternyata enggak. Jadi ternyata orang yang dapat pairing itu menurut saya dia juga nggak akan seperti apa yang kita mau gitu ya. Nah, pairing ini misalnya saudara kita ya. Lain cerita kalau misalnya itu orang itu memang dia konsumen ya, dia pairing konsumen itu karena hasil belanja dia. Itu nggak masalah ya. Seperti kakak saya itu hanya pemakai. Jadi dia dapat pairing karena dia pakai. Ada teman om saya juga pairing sebagai konsumen hanya karena dia pemakai. Jadi dia di kanan dia tuh dia belanjanya di anaknya gitu ya. Bahkan anaknya tuh PV-nya sampai 1 juta. Nah, itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah kalau duplikasi penempatannya itu eh, tidak tepat gitu ya. Jadi hanya karena pengen anaknya pairing. Padahal anaknya itu mungkin ya sekarang seneng ya dapat pairingan, tapi tidak akan jangka panjang gitu ya. Malah menurut saya bahkan menghambat gitu. Saya pernah ikut training Pak Joni Kasidi. Nah, itu saya dijelaskan banget tentang mungkin ada beberapa teman di sini yang ikuti training itu. Nah, itu kan kelihatan banget bahwa kalau kita menempatkannya salah itu ke depannya untuk ke depannya itu akan jadi masalah gitu. Nah, jadi sebaiknya duplikasi dari upline ya. Upline itu sebetulnya jujur aja hanya pengen tidak mungkin ada kesalahan di saya. Nah, saya nggak mau pengen teman-teman saya tuh salah juga gitu. Makanya kita kasih tahu gitu. Nah, banyak juga kan di antara kita yang ada misalnya istilahnya apa ya? Ah udahlah, semau aku aja lah gitu ya. Semau aku aja lah, atau ada yang masih nggak percaya gitu ya. Nah, percayalah
dengerin harus duplikasi dari upline kita karena upline kita sudah tahu lebih dulu ya. Jadi kenapa pentingnya duplikasi itu apapun itu ya. Tapi yang saya garis bawah ini memang soal penempatan gitu karena saya lihat juga banyak beberapa yang kurang pas gitu ya dalam menempatkan teman-teman kita. Nah, nanti coba kalau nyimak MB9 yang tentang duplikasi ini nanti coba tanyakan ke pengundangnya gitu ya. Apa sih tadi maksudnya gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa bahas banyak di sini, tapi yang penting itu duplikasi itu benar-benar penting gitu ya. Nah, apa aja yang duplikasi? Jadi kan bisnis ini tuh sebenarnya mudah banget gitu ya. Udah dikasih tahu gitu ya. 8 langkah suksesnya itu. Udah dikasih tahu, udah ikutin aja para upline-nya seperti saya lakukan. Saya memang tidak ada punya pengalaman ya di bidang bisnis jaringan ini, tapi karena saya percaya sama upline saya percaya bahwa bisnis ini bagus, ya saya jalanin aja gitu. Dan saya merasakan hasilnya gitu karena saya saya orang tipe yang nggak mau coba-coba gitu ya. Ya udah saya ngikut, saya mungkin seperti bebek gitu ya. Kalau kalau dibawa ke sana ya saya ikutan ke sana. Tapi harus percaya bahwa itu karena upline saya sudah berhasil gitu ya. Bu Silvi, Teh Mela, Teh Nenden, yang Pak Freddy ya sebagai upline saya, apalagi di Malaysia dan Pak Joni di upline kita tertinggi di Indonesia. Nah itu saya apa yang mereka bagi ilmu itu saya catat loh. Saya catat, saya ikuti gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena saya percaya sama upline saya. Nah, semoga Bapak Ibu juga nanti bisa melihat gitu ya silsilah Bapak Ibu, terus Bapak Ibu bisa. Jadi nggak ada kata terlambat. Jadi kalau memang sudah ada bercabang-cabang, lurusin aja. Dilurusin lagi di lifeline yang Bapak Ibu mau kerjakan. Karena tadi Mr. Mike juga bilang kan kiri, apalagi tadi digambarin ya, kiri kanan jadi lurus gitu ya. Nah, juga duplikasi kita pakai produk ya. Itu saya juga kalau disuruh pakai produk ya saya pakai gitu ya. Saya rasakan, istilahnya saya harus tahu manfaatnya apa gitu. Ya kan? Nah, salah satu yang saya rasakan dulu gini, saya tuh tahu bahwa kita harus makan sayur itu satu mangkok besar gitu ya. Saya sudah lakukan, tapi lama-lama mual juga ya, bosen banget ya. Sampai saya cari sayur apa gitu ya. Terkadang saya juga, aduh hari ini belum sayur gitu ya. Nah, saya lagi tuh melihat ini spirulina nih, spirulina. Nah, apa sih spirulina itu? Ya, jadi spirulina itu tuh dia ganggang hijau, ya, ganggang hijau kebiruan. Kalau saya lihat ya, ada biru-birunya. Nah, dia tumbuh di perairan tropis. Nah, ini suplemen yang 100% spirulina. Makanya kalau Atomi itu ditulis 100% pure spirulina karena memang hanya terdiri dari spirulina. Nah, kenapa penting gitu ya? Kandungannya ternyata saya baru tahu. Wah, kandungannya itu luar biasa. Pertama, dia 58 kali lebih tinggi dari bayam kandungan zat besinya. Dan dia 18 kali dari daging, itu untuk tenaga. Ya. Nah, untuk mata, beta karotinnya 25 kali lebih dari wortel dan 100 kali dari pepaya. Nah, kebayangkan Bapak Ibu, untuk mata bagus, untuk tenaga bagus ya. Dan untuk yang vegetarian ya, dia tuh proteinnya 3 kali lebih, tadi 18 kali dari daging kan. Kebayang Bapak Ibu yang apalagi yang sudah
giginya goyang-goyang gitu ya, susah makan daging ya. Kalau makan daging lama gitu, minum ini aja, minum spirulina ya. Itu konsumsi spirulina sehari 2 kali itu sudah mencangkup untuk sama dengan 18 kali daging. Terus kalsiumnya dia 6 kali dari susu sapi. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka susu, ya saya pernah ke teman yang belum pernah minum susu, katanya dari kecil ya mungkin ada trauma gitu ya. Nah, cobain ini spirulina lagi tuh, saya juga udah bilang nih sama teman saya yang nggak suka susu minum ini, dan dia akhirnya beli juga ya. Nah, ini saya anak-anak saya juga kan anak-anak sekarang tuh kan nggak suka susu ya, banyak yang nggak suka susu. Nah, jadi banyak yang nggak suka sayur ya. Jadi saya pikir, aduh gimana nih anak-anak kan senangnya sekarang makan yang kering-kering, yang ditepung gitu kan. Anak-anak kita banyak ya, anak-anak sekarang begitu. Nah, jadi saya bilang mereka harus minum ini setiap hari untuk sayurannya ya. Nah, mereka sangat suka banget ya, setiap hari nih bentuknya kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, nah nih. Jadi kapsul, bentuknya kapsul, warnanya hijau. Nah, ini bisa dibuka, masukin ke jus. Kalau untuk yang anak kecil ya, untuk umur-umur 6 tahun, 7 tahun gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan sayurnya dari spirulina, masukin ke jus, atau diminum sama air, dicampur air juga bisa. Nah, satu lagi yang bikin saya seneng karena apa? Spirulina ini dia bisa buat masker ya. Nah, bisa buat masker. Saya pernah pakai spirulina merek lain ya, dulu sebelum kenal Atomy, baunya amis ya, baunya amis, terus rasanya amis, kalau dimakan tuh nggak enak. Nah, kalau ini tuh nggak ada bau, nggak amis gitu ya. Nah, kalau untuk masker dia tuh bagus, bagus banget ya. Jadi dia tuh untuk mendetoksifikasi pori-pori, dia untuk menutrisi juga, ada bisa buat pengelupasan kulit, kerasa nanti eh, lebih halus gitu ya kalau dipakai buat kulit. Dan bagus banget kalau kita yang sudah pakai peel off itu bisa dicampur. Nanti warnanya di kulit di muka jadi hijau ya. Dan jangan terlalu lama karena akan mengeras cepat. Nah, itu cepat diangkat. Itu dia membuat kulit kita menjadi lebih smooth ya, lebih lembut gitu ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang suka keram-keram, ya saya suka keram di kaki. Sekarang udah jarang banget keram. Karena apa? Ternyata saya pelajari itu spirulina keram otot ya. Nah, itu spirulina itu kalau ada yang keram otot itu artinya dia kurang magnesium. Nah, spirulina itu membantu mengurangi tekanan darah tinggi, dia juga menurunkan kolesterol bisa, meningkatkan energi, mencegah stroke, membantu juga melawan radiasi. Ya, jadi fungsinya banyak banget menurut saya gitu ya. Yang Bapak Ibu juga mudah ya dibawa kemana-mana gitu. Terus juga manfaatnya luar biasa. Nah, yang terkaget-kaget tadi sudah di-share harga spirulina tuh berapa? 302 ya, 900. Isinya berapa? 120 nih. 120 sebesar ini ya. Dia lebih besar dari vitamin B untuk ukuran ininya karena lebih banyak ya. Nah, kalau dihitung-hitung sehari dua itu kan berarti sekitar 5 ribuan ya. Kalau 302 dibagi itu, nah itu sangat, ya menurut saya worth it banget gitu ya. Dengan harga 5.000 kita bisa mendapatkan manfaatnya dari spirulina ini banyak banget gitu. Nah, kebenaran juga. Nah, per Januari ini ada lucky draw dari spirulina ya. Nah, jadi kalau misalnya belanja 1 juta itu dapat lucky draw, kita member-member baru nih, khusus untuk member-member baru atau Bapak Ibu yang sudah ada member baru dan sudah belanja 1 juta, jangan lupa di
didaftarkan untuk lucky draw ya, karena nanti bisa akhir bulan biasanya ada pengumuman. Nah, siapa-siapa saja yang dapat ini spirulina. Jadi kalau bisa coba dari sekarang ini lagi dilihat lagi member-member baru yang sudah belanja 1 juta cepat didaftarkan ya. Nah, mungkin segitu saja Bu Silvi sharing saya. Oke, terima kasih Terosi ya. Bagaimana teman-teman belajar sesuatu ya? Saya pertama kali mau nyimak soal ini dulu, soal spirulina. Ya, saya itu Bagus, Mbak jujur O- Mbak malas Oci, spirulina. bagus. Terima kasih, Ya, Spirulina. jadi teman-teman saya boleh tahu nggak siapa di sini yang makan spirulina setiap hari? Ada di tim ini ada 100 orang lebih nih yang minum spirulina setiap hari. Nah, Baru mulai, saya Mbak. mau ngaku dosa, dulu saya nggak minum spirulina setiap hari. Saya beli-beli, tapi saya nggak minum setiap hari. Tapi saya baru minum spirulina itu waktu kemarin tuh saya ngobrol sama siapa ya, saya lupa. Ya dia Hmm. cerita, Sil, kamu tahu nggak spirulina itu ya itu tadi si Bu Rosi bilang itu. Ya kandungan proteinnya banyak banget. Nah saya itu jujur, saya tuh nggak terlalu suka makan daging, teman-teman. Ya saya nggak terlalu suka makan daging. Saya nggak terlalu suka makan daging, saya nggak terlalu suka juga makan sayur, ada nggak? Ada, tapi nggak banyak gitu loh. Maksudnya, ya ilah Ya, berapa sih kita makan sayur sekangkung seikat makan beramai-ramai. Ya, jadi sekarang agak mendingan lah, udah mulai makan salad gitu ya. Tapi saya kurang gitu loh, saya sadar saya kurang gitu loh di sana gitu ya. Jadi waktu saya ngobrol itu, saya mengambil keputusan bahwa saya tuh mau makan spirulina setiap hari. Nah, lalu satu lagi ya, nanti ada dibahas soal psyllium khas juga, Bapak Ibu ya. Nah, psyllium khas juga saya juga tobat Bapak Ibu ya. Oke, saya juga tobat spirulina, psyllium khas. Hmm, Bapak Ibu tahu ya kalau kita tuh harus makan serat tuh setiap hari. Ya, serat. Nah, sekali lagi saya ngaku juga kan, saya sayur tuh kurang banyak Bapak Ibu. Ya, sayur kurang banyak, serat daging kurang banyak, jadi saya banyaknya makan apa dong ya? Banyaknya makan yang gak jelas. Ya, banyaknya makan 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 gorengan, makan nasi karbohidrat. Ya, saya tuh sukanya kayak gitu-gitu. Makanya makannya tadi kata Bu Terosi nggak sehat saya tuh. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekarang setiap pagi yang saya lakukan, saya konsumsi sudah jelas. Setiap pagi buka mata, yang saya lakukan saya minum hemohim, lalu saya langsung minum psyllium khas 1 saset setiap pagi. Lalu saya makan 2 spirulina langsung sama 1 probiotik, Pak Ibu. Itu semua sebelum sarapan. Ya, jadi saya minum itu setiap pagi sekarang. Saya bikin habit baru sejak 2025, sudah 15 hari, Bapak Ibu. Satu pagi, buka mata melek. Saya kan ada termos setiap pagi di meja saya. Ya, air hangat. Saya langsung buka itu, hemohim dulu, lalu saya ambil spirulina 2, probiotik 1, lalu saya minum psyllium khas, saya ambil gelas, saya bikin minum, terus saya minum air termos, habisin gitu ya. Nah, apa yang saya rasakan? Nah, apa yang saya rasakan setelah saya melakukan habit itu sekitar 2 minggu ini? Yang saya rasakan, Bapak Ibu ya, saya merasa saya punya apa ya? Saya punya badan tuh lebih enak, terus kulit sih. Saya merasa Kembali. saya lebih bagus lagi loh Bapak Ibu dengan saya punya kebiasaan kayak gitu. Mungkin karena pencernaan saya lebih sehat, ya pencernaan lebih bagus. Jadi kayaknya kan orang bilang orang tuh bisa bisa kulitnya tuh bisa kelihatan, tapi kulit itu kan pancaran dari dalam ya. Nah, jadi kalau kulit itu badan dalam bermasalah, kulit juga bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya temen yang maaf gitu, misalnya jerawatnya nggak habis-habis nih, jerawatnya kayaknya nggak beres-beres walaupun sudah pakai akne, sudah makan pomade gitu ya, sudah makan hemohim, tapi jerawatnya kayaknya nggak beres-beres Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu cek pencernaannya. Ya mungkin dia harus minum psyllium khas setiap hari Bapak Ibu. Mungkin ususnya kotor, makanya jadi keluarnya tuh di kulit. Ya terus sama makan spirulina Bapak Ibu. Ya mungkin dia tuh kurang nutrisi. Ya ada 60 jenis nutrisi dalam spirulina. Ya. Nah, terus ada pertanyaan Bu Riri tadi, apakah spirulina boleh untuk orang asam urat? Ya, untuk orang yang asam urat. Saya juga awalnya pikir begitu.
Ya, sampai ada baby, mana ada baby nggak di sini? Baby ada. Julian ada ya. Oh, baby. Nah, nanti Bapak Ibu Februari tanggal 4 ya, kita ada ODS di Bandung. Baby pembicaranya Bapak Ibu. Ya, kita impor dari Jakarta, Bu Baby. Dia akan bicara soal hemohim dan spirulina Bapak Ibu. Nah, kemarin kita ngobrol sama Baby, Baby bilang sih ternyata ya nggak ada loh tulisan bahwa spirulina tuh nggak boleh buat asam urat Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin nanti detailnya nanti Baby akan menjelaskan Bapak Ibu ya. Jadi belum ada uji uji klinisnya gitu menyatakan bahwa spirulina tidak boleh untuk asam urat. Mungkin dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi bikinnya rancu. Ya, jadi nanti kita kalau mau tahu detailnya nanti pas baby datang ya Bapak Ibu ya di ODS Bandung tanggal 4 Februari ya nanti kita belajar lebih detail soal spirulina ya. Termasuk tadi Bu Reni ada tanya ya, bayam. Kalau orang punya masalah dengan bayam, hipertiroid nggak boleh minum bayam, makan bayam, nggak boleh makan spirulina, boleh Bu, nggak masalah ya. Pokoknya spirulina. Nah, terus apa? Oke. Yang punya masalah dengan lambung. Nah, ya, saya baru ingat. Kenapa saya minum spirulina pagi-pagi, Tante Edo? Karena spirulina tuh bagus banget buat orang sakit mah. Orang yang sakit mah, itu ulang lagi, sangat bagus minum spirulina. Selain Fine. Ya makanya saya kan sekarang lagi coba intermittent lagi gitu ya. Nah, saya jujur gitu loh, saya suka lapar gitu. Ya, tapi sil intermittent kalau minum Psyllium Husk nggak apa-apa lah bagi gua. Saya makan psyllium husk sama spirulina pagi-pagi Bapak Ibu ya. Karena saya merasa itu membuat mah saya lebih bagus. Ya, lambung saya lebih bagus. Ya, jadi nah, tapi ginseng, Tante Edo ginseng sama pome saya makannya sesudah makan. Kalau saya ya, tapi yang lain itu saya makan sebelum makan. Oke? Terus tadi ada pertanyaan juga Bu Silvi, emang penempatan member yang salah tuh seperti apa? Nah ini ya, jadi kemarin tuh saya sempat ketemu dengan beberapa tim Bapak Ibu di luar kota, ya di situ saya menyadari bahwa memang penempatan member ini banyak yang salah Bapak Ibu. Ya, banyak yang salahnya di mana? Sebenarnya bilang salah sih ya, nggak ada tulisan dari Atomis sih, salah gitu, nggak ada. Ya, tetapi seperti yang Mr. Melvin pernah sharing sama kita, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kekuatan dari sistem binari itu cuma dua tim, kanan dan kiri, Bapak Ibu. Ya, penempatan itu artinya apa? Artinya kita yang pada saat kita mensponsori orang secara pribadi, Bapak Ibu, ya kita tuh sebaiknya cuma menaruh di kaki kiri lurus atau di kaki kanan lurus. Kenapa Terosi meradang banget soal ini gitu ya? Karena banyak orang Bapak Ibu memikirkannya banyak titik. Ya, ingat kemarin Teknovi ada bicara juga. Kita membangun bisnis bukan membangun bisnis dengan baik, tetapi membangun bisnis dengan benar Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau jadi orang baik, oh adik kita kasihan nih belum pairing, kita sponsori orang, taruh teman kita di sebelah kanannya adik kita, sebelah kanannya anak kita, sebelah kanannya mama kita, sebelah kanannya sahabat kita. Jadi orang baik bener nggak? Santa Claus ya? Terosi kan orang baik dia, ya. Tetapi Bapak Ibu, Terosi yang baik aja Bapak Ibu, dia sadar ya bahwa itu salah. Ya dulu di awal-awal kita nggak ngerti Bapak Ibu, kita hajar aja pokoknya taruh sembarangan. Tetapi Bapak Ibu, membangun bisnis dengan benar ya adalah kita mengikuti prinsipnya Mr. Park Han Gil, bahwa kita menjadikan setiap orang itu bukan sapi perah tetapi anak Bapak Ibu. Kalau kita menaruh orang kita di sebelah kanannya tim kita yang dia tidak aktif ataupun dia aktif tapi itu orangnya kita Bapak Ibu. Ya, itu kita membuat teman kita yang ditaruh di sebelah kanan orang itu tuh jadi sapi perah. Paham nggak Bapak Ibu? Ya mungkin susah saya jelasin di MB9. Ya, nanti kita bikin sesi khusus deh mengenai ini, Bapak Ibu, penempatan ini. Tetapi intinya Bapak Ibu, jangan menaruh orang Anda di kanannya orang. Apapun alasannya. Ya, saya sendiri, ya, mama saya itu posisinya di atas Bapak Ibu. Ya, iyalah mak gue gitu ya. Waktu saya baru join, saya nggak, ya saya join mama saya, adik saya, Bapak Ibu. Ya, saya punya dua adik Bapak Ibu. Sekarang ini posisi PV kirinya mereka mungkin sudah 150 juta kali. Ya, itu saja. Dan saya sebenarnya sudah punya banyak leader nggak? Banyak Bapak Ibu. Ya, tetapi saya saja sampai hari ini, saya tidak menaruh
orang yang saya joinin di kanannya mama saya, kanannya adik saya, dengan alasan apa? Biar dia pairing, biar dia semangat. Nggak ada Bapak Ibu, itu bohong. Ya, ya nggak ada. Saya sampai hari ini belum ketemu Bapak Ibu orang yang ditaruh orang di kanannya, di pairingin terus semangat jadi jalanin. Jarang banget Bapak Ibu. Ya rata-rata mereka juga nggak punya kebanggaan kok. Ya itu kan kamu yang jalanin bukan saya. Jadi nggak ada kebanggaan juga Bapak Ibu. Jadi berhentilah menaruh orang Anda di kanannya, anak, adik, menantu, mertua, stop. Ayolah, taruhlah orang yang Anda joinin di kiri paling ujung atau di kanan paling ujung, konsultasikan dengan upline Anda. Ya, semoga paham ya Bapak Ibu ya. Oke, nah terakhir Bapak Ibu, hari Sabtu ini ya kita akan ada training Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau saya perhatikan gitu ya, kita kita memang di Atom ini, udah keluar belum sih gambarnya? Udah keluar. Oke, ya di Atom ini Bu Silvi, kita sebenarnya cari apa sih Bu Silvi? Cari konsumen atau cari orang aktif? Coba, menurut teman-teman cari yang mana? A, konsumen, B, partner kerja. Kira-kira jawabannya yang mana? A atau B? Coba voting. A atau B? B. Siapa yang Tapi tulis ayah. dong? A atau B? Saya mau tahu. Kita nih cari A sama orang B. aktif, cari Dua-duanya. konsumen, A sama B. atau cari orang aktif. A dan B. Siapa tuh jawabannya? Dua-duanya. A dan B. A dan B. Dua-duanya butuh. Dua A dan B kata Pak Iwan. Coba B, A dan B, A. Oke, ya kan B, B. Oke, kalau saya baca nih ya, kalau saya baca nih votingnya nih ya, dari hasil yang voting ya, saya udah tahu nih yang jawabnya. Orang yang baru akan menjawab butuhnya A gitu ya. Tetapi orang yang lama udah beberapa bulan pasti jawabnya B. Curhat. Kenapa saya dapatnya konsumen doang, nggak dapat yang mau aktif ya Bu Silvi gitu kan ya. Sebenarnya jawabannya adalah A dan B Bapak Ibu. Kita butuh dua-duanya. Ya, kita butuh konsumen, kita butuh juga partner kerja Bapak Ibu. Ya, itu sebenarnya seperti gini Bapak Ibu kalau misalnya mau punya restoran Anda baru bisa jalan kalau ada pelanggan dong, bener nggak? Tetapi kan sebanyak-banyaknya Anda maintain pelanggan, pasti omset akan lebih besar kalau Anda punya 5 cabang, 7 cabang, bener nggak? 10 cabang gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita Teteh butuh kunci dua-duanya, Pak. pintu. Aku punya utang, Teteh enggak sih? Belum sih. Nggak punya utang, Mbak En, nggak punya utang. Ya, ya. Jadi kita butuh dua-duanya. Tetapi Bapak Ibu, saya kalau perhatiin grup saya ya, udah pada jago deh, cari A tuh udah bagus, udah pinter, maintain konsumen udah bisa gitu ya. Nah, tetapi yang cari B ini, bener gak? Bu Sylvie kenapa sih nggak ada yang bisa mau aktif, bener gak sih? Ya, itu dimulai dari presentasi Bapak Ibu. Ya, presentasinya yang kurang tepat mungkin. Ya, nanti hari Sabtu ini saya akan mengadakan training bagaimana sih caranya melakukan presentasi supaya Bapak Ibu nantinya bisa dapat A dan B gitu. Mau nggak belajar itu? Mau. Mau ya? Bisa dapat Mau. dua-duanya, A dan B Bapak Ibu. Ya, Mau. saya juga masih belajar, tetapi saya perhatikan secara pola, saya lihat grup saya, leader-leader saya, mereka udah bisa menemukan nih, dapat A dan B, benar nggak? Tadinya cuma dapat A mulu, atau sebaliknya dapatnya B mulu, nggak dapat. Bu Silvi dapatnya mau aktif doang, tapi PV-nya seret gitu. Ada nggak yang gitu? B terus, Bu. B terus ya, dapatnya mau aktif semua Bu Silvi, tapi PV-nya aduh seret gitu ya. Nah, jadi nanti hari Sabtu saya akan ngadain training untuk dapat A dan B Bapak Ibu. Ya, untuk Anda yang di luar kota, gimana dong Bu Silvi? Yang di luar kota mau juga dapat training ini Bapak Ibu? Mau, Bu. Jakarta, Bu. Yang di online, tapi saya lewat Jakarta, lewat online dulu mungkin ya. Tetapi saya mau nanti yang di luar kota, saya mau pakai sistem pendaftaran. Ya, saya nggak mau lagi Zoom-nya cuma aduh, yang ikut juga tidur-tiduran, karena ini kita mau workshop Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar nanti saya bikin trainingnya. Kalau online yang di luar kota harus sama-sama belajar. Ya, jadi bukan cuma mendengar ya. Oke?
Oke, nanti Sabtu ya. Sabtu kita ada training, Bapak Ibu. Saya Ini sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir ke training Sabtu ini. Ya, supaya Bapak Ibu di 2025 ini Bapak Ibu bisa mendapatkan orang-orang konsumen-konsumen yang banyak, juga mendapatkan orang-orang partner Bapak Ibu. Ya, oke? Sekali lagi